Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur hari ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan keberkahan, bulan penuh pengampunan. Dan mudah-mudahan di bulan ini Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Allah masukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan juga orang-orang yang senantiasa mencintai beliau. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Allah SWT dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, Ramadan ini adalah kesempatan kita berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah SWT, menjadi hambanya Allah yang paling bertakwa. Karena ujung dari diperintahkannya kita wajib berpuasa agar di akhir Ramadan nanti kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang meningkat kualitas hidupnya. Kita bisa belajar bagaimana kemudian Allah gambarkan melalui ayat-ayatnya. Ada ayat-ayat qauliyah, ada ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat qauliyah kita bisa baca firman-Nya dalam kitab suci Al-Quran. Sementara ayat-ayat kauniyah, Allah bentangkan segala sesuatu di alam semesta ini untuk menjadi ibrah, pelajaran, agar kita bisa menjadikan itu pembelajaran agar hidup kita lebih baik lagi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Segala sesuatu yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Itu semua bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, melalui ayat-ayat kauniyah Allah tunjukkan bagaimana dua makhluk hewan, mereka makhluk yang juga berpuasa, tapi hasilnya tidak sama. Hasil puasanya berbeda. Allah berharap kita bisa belajar dari dua hewan ini agar di akhir Ramadan nanti ada perubahan dalam kualitas hidup kita. Ada perubahan yang lebih baik dalam hidup kita. Dua hewan apakah itu? Yang pertama, kita bisa belajar dari puasanya hewan ular. Ular itu makhluk melata. Ada dalam satu waktu dia harus berganti kulit. Dan ketika ular ini berganti kulit, dia harus melakukan puasa dulu selama 3 minggu. Dan setelah kemudian berpuasa, ular ini berganti kulit. Dan ternyata apa hasil puasanya? Ular tetap namanya ular. Tidak ada perbedaan.
jalannya tetap sama, makanannya tetap sama. Artinya apa? Ular antara sebelum puasa dan sesudah berpuasa ternyata tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Sementara Allah menginginkan ketika kita berpuasa Ramadan ini ada perubahan yang lebih baik dalam diri kita. Maka belajarlah dari hewan yang kedua. Apa itu hewan yang kedua? Yaitu ulat. Ulat ini makhluk menjijikkan. Semua orang tidak suka. Tapi bagaimana ketika kemudian ulat ini berpuasa selama 2 minggu, berubah menjadi kepompong, menutup dirinya dari dunia luar, menutup matanya, menutup telinganya, benar-benar berpuasa. Maka ketika kemudian hewan ulat ini bermetamorfosis, berubah, maka Masya Allah kita bisa melihat kualitasnya berubah total. Puasa telah menjadikan ulat yang menjijikan ini menjadi makhluk yang indah, yang kemudian kita kenal sebagai kupu-kupu. Geraknya berbeda, makanannya berbeda, tabiatnya berbeda. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka jadikan Ramadan ini momentum untuk perubahan yang lebih baik dalam hidup kita. Harus ada kualitas yang meningkat dalam hidup kita. Ibadahnya harus berbeda dari sebelumnya. Sholatnya harus lebih khusyuk daripada sebelumnya. Sedekahnya harus lebih semangat daripada sebelumnya. Maka inilah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan menjadi pemenang, orang-orang yang Allah sebutkan sebagai la'allakum tattaqun. Bukan orang-orang yang sebagaimana doanya malaikat Jibril kemudian diaminkan oleh Rasulullah. Merugi mereka ya Rasulullah, orang yang masih diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan meninggalkannya, tetapi tidak diampuni dosa-dosanya, tidak ada perubahan dalam kualitas hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian orang itu. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa belajar dari dua makhluk tadi, ular dan ulat. Mudah-mudahan puasa kita sebagaimana puasanya ulat, ada perubahan kualitas yang lebih baik dalam hidup kita. Masih ada kesempatan Ramadan ini, mari kita maksimalkan dengan memperbanyak ibadah. Mohon maaf jika ada salah, ada khilaf. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.